Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literatur review pada metodologi penelitian. Di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang pertama itu pasti tentang apa itu literatur study, kemudian literatur review, kemudian juga ada tujuan dan juga manfaatnya, dan juga bagaimana cara kita menilai suatu artikel. Oke, let's move. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya, pengertian tentang literatur review. Ini tuh berisi uraian tentang teori, temuan, dan juga bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Pendapat ini menurut Hasibuan ya. Kemudian sebetulnya mau menurut siapapun juga yang namanya literatur review ya isinya itu tentang ulasan, rangkuman, pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, bisa berasal dari artikel, buku, kemudian informasi dari internet dan juga lain sebagainya. Isinya itu tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada awal bab. Nah, semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Jadi ketika kita mengutip atau tulisan kita itu sebetulnya bukan murni punya kita sendiri, melainkan menurut orang lain gitu ya. So, kita harus menuliskan sumbernya gitu ya. Selain menghindari plagiasi, kita juga menghargai karya orang lain. Nah, kemudian yang pasti akan dilakukan misalnya ketika kita akan mulai memahami suatu topik penelitian baru, mengikuti tren penelitian baru, dan memahami state of the art dari suatu topik penelitian. Nah, state of the art sendiri itu seperti kita itu sedikit membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu, hasilnya bagaimana, kemudian di-compare antara satu penelitian dan penelitian yang lain, kemudian nanti akan kita temukan gap-nya ya. Nah, akan tetapi sayangnya literatur review sering dimaknai sederhana, yaitu hanya membaca literatur ilmiah, padahal sebetulnya prosesnya tidak sesederhana itu, tapi juga tidak bikin pusing ya. Bukan hanya bermakna membaca literatur, tetapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik menurut Shuttleworth 2019. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari literatur review yang pertama adalah salah satu persyaratan tulisan ilmiah, kemudian untuk memperkuat argumentasi, mengetahui bagaimana risetnya akan memberi kontribusi keilmuan pada topik atau isu yang diteliti, dan juga mengetahui apa yang sudah pernah dibahas dalam isu tersebut. Terutamanya apabila tulisan itu bukan menurut kita sendiri. Semisal gini, kita mau membahas tentang sampah gitu ya. Kalau orang-orang pemasaran itu kan tidak tahu sebetulnya makna sampah itu apa. Kemudian ada berapa jenis sampah gitu ya. Nah, kan ada orang yang memang expert dalam bidang persampahan gitu ya. Nah, maka kita sebagai orang pemasaran yang perlu kita lakukan itu adalah mensitasi gitu ya, tulisan punya orang lain. Nah, kemudian mengapa perlu melakukan literatur review? Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, membentuk sebuah kerangka teoritis untuk topik atau bidang penelitian, kemudian menjelaskan definisi, kata kunci, dan juga terminologi. Yang ketiga, menentukan model studi kasus yang mendukung topik. Yang keempat, menentukan lingkup penelitian. Yang kelima, menunjukkan bahwa penulis membaca area penelitian dan mengetahui isu utama penelitian, serta bahwa peneliti memiliki kompetensi, kemampuan dan latar belakang yang pas dengan penelitiannya. Yang keenam, menunjukkan kesinambungan dengan penelitian terdahulu dan bagaimana kaitannya dengan penelitian saat ini. Yang ketujuh, mengintegrasikan dan menyimpulkan hal-hal yang diketahui dalam area penelitian tersebut. Last but not least, belajar dari orang lain dan menstimulasi ide-ide baru. Seperti yang tadi sudah disebutkan, apabila misalkan kita orang pemasaran, tapi kita mau membahas tentang sampah gitu ya, maka kita kan harus belajar dari orang lain yang memang expert dalam bidang sampah. Nah, dari
kita membaca artikel punya orang lain, itu kita nantinya juga bakal mendapatkan ide-ide baru. Kita juga mungkin akan mendapatkan gap atau perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, di mana dari gap tersebut kita bisa membuat penelitian yang baru gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari literatur review. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Kemudian yang keempat, memperjelas masalah penelitian. Yang kelima, mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita memformulasikan permasalahan. Kita memilih topik yang tepat dan menarik. Permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan juga tepat. Nah, ini kalau bisa ketika kita memformulasi masalah, topik yang sesuai dan menarik itu kalau bisa yang merupakan isu-isu terkini gitu ya. Nah, kalau sudah kita tahu, maka kita nanti akan mencari literatur yang terbaru juga. Oke. Kemudian yang berikutnya mencari literatur. Nah, literatur yang dicari itu harus relevan dengan penelitian sehingga membantu untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Kemudian sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Kemudian karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, seperti yang sudah tadi disebutkan juga, literaturnya kalau bisa dari tahun-tahun yang terbaru. Kalau untuk skripsi, tesis dan juga disertasi biasanya itu cari yang 5 tahun terakhir, gitu ya. Ini contoh kalau pemasaran. Ilmu pemasaran yang ada pada tahun 2023 dengan tahun 2018 itu ada kemungkinan sudah berbeda. Kalau tahun 2018 mungkin orang ketika melakukan jual beli secara online itu akan berbeda strateginya dengan melakukan jual beli secara online di tahun 2023. Kalau dulu mungkin ya orang tahunya supaya dikenal, produknya dikenal oleh pasar, maka harus menggunakan artis, mengendorse artis gitu ya. Nah, kalau tahun 2023 itu mungkin sudah tidak terlalu berlaku lagi. Karena apa? Pasar itu lebih suka something genuine gitu. Kemudian juga yang melakukan review, kemudian memposting di sosial media itu bukan lagi yang dilihat adalah artis. Karena kalau semisal orang melihat artis mempromosikan make up gitu, semisal bukan make up, skincare gitulah ya. Kan pasar sudah mulai skeptis sekarang. Lah dia kan punya banyak uang, kenapa mau menggunakan skincare yang murah gitu semisal. Jadi tingkat kepercayaan dari pasar juga mungkin akan sedikit berkurang, berbeda dengan zaman dulu tahun 2018 kayak gitu ya, itu contohnya. Jadi ilmu pemasaran pada tahun 2023 dengan ilmu pemasaran pada tahun 2018 itu kan sudah berubah. So, sudah berbeda gitu ya. So, kalau bisa ya tahun-tahun yang terbaru gitu. Berarti bukan tahun 2018 ya. Contoh 2016, 2015 itu kalau bisa itu artikel sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Tapi kita mencarinya yang 2019, 20, 21, 22, 23 gitu. Ya. Jadi yang terbaru. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan literatur tersebut? Ini ada beberapa sumber. Yang pertama bisa dari buku, surat kabar atau majalah, kemudian jurnal dan juga internet. Kalau buku, ya kita tahu lah buku ya. Kemudian kalau surat kabar ataupun majalah itu sebetulnya boleh digunakan sebagai sumber, tapi jangan dijadikan acuan. Karena kalau untuk penelitian, karena penelitian itu merupakan something scientific gitu ya, atau ilmiah, maka surat kabar dan majalah itu hanya sekedar memberikan kita overview, kemudian memberi insight kepada kita gitu ya. Nah, kemudian tentang jurnal,
Jurnal itu merupakan satu periodical yang diperuntukkan bagi penyebaran penelitian asli atau original dan tanggapan atau komentari pada perkembangan terkini satu disiplin, subdisiplin, atau bidang kajian. Contoh Journal of Clinical Epidemiology, susah kali ya. Kemudian yang biasanya diterbitkan 3 bulan atau quarterly, tengah bulanan atau bi-monthly, atau bulanan monthly yang diperoleh secara berlangganan atau subscription atau subscribe. Jurnal sering juga disebut jurnal ilmiah karena memuat artikel dari hasil satu penelitian. Ada pula artikel jurnal yang ditulis oleh orang ataupun sekelompok orang yang berhubungan dengan penelitian. Isinya lebih panjang daripada artikel majalah. Mereka hampir semuanya memuat satu bibliografi atau daftar karya atau tulisan yang disitir di akhir artikel. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan artikel? Kita bisa menggunakan website. Ada beberapa website yang bisa digunakan, ada SendDirect, ada ResearchGate, ada PubMed, ada SSRN, EBSCOhost, Emerald Insight, dan juga Google Scholar. Tinggal dipilih mana yang bisa diakses secara gratis, karena banyak pilihannya ya. Dan juga tergantung dari keilmuannya kita. Contoh kalau kita orang pemasaran kan tidak bisa pakai PubMed ya. Karena PubMed itu untuk orang-orang dari bidang kesehatan. Kemudian bagaimana cara menilai suatu artikel? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menggunakan sebuah artikel. Yang pertama, kita harus baca dulu judulnya, kemudian kita cek penulisnya, kemudian kita menilai judul jurnal, volume, nomor, dan paling penting adalah tahun terbitnya. Jangan sampai artikelnya tuh lama, tahun 2000-an gitu ya, itu sudah 20 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah membaca abstrak. Abstrak sendiri itu kan merupakan rangkuman dari satu artikel gitu ya. Kita bisa membaca intisarinya itu pada abstrak. Kemudian yang kita perlu perhatikan yang berikutnya itu adalah indikator, karena indikator adalah yang nantinya akan kita ukur. Kemudian yang kita baca selanjutnya adalah conclusion, dan yang terakhir adalah recommendation atau juga limitation. Ini penting untuk dibaca dan juga diperhatikan, karena kalau kita mau melakukan penelitian, biasanya kan mengikuti rekomendasi gitu ya. Nah, paling mudahnya memang kita mengikuti rekomendasi dari artikel tersebut. Kita mau diminta untuk menambah variabel atau kita disuruh nambah sampel gitu semisal, dan itu akan diketahui dari recommendation atau limitation. Adanya di bagian mana atau di sebelah mana? Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini adalah contoh dari artikel. Kita bisa tahu ada judulnya, ada nama penulisnya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di slide yang sebelumnya ya, yang kita perlu tahu itu adalah dari judulnya, kemudian penulisnya, kemudian juga volume, issue, kemudian yang paling penting adalah tahun terbitnya. Kebetulan artikel ini terbitnya tahun 2022 dan juga 2023. Jadi kalau semisal mau melakukan penelitian, dua artikel ini bisa digunakan sebagai acuannya. Ya, kemudian di sana ada abstrak ya. Kalau untuk volume bisa dilihat di pojok kiri atas itu. Ada yang contoh media ekonomi itu. Media ekonomi Januari 2022, volume 22, nomor 1. Halamannya 53 sampai 66. Nah, jadi artikel ini terbitnya pada tahun 2022, volumenya 22, nomor 1. Biasa nomor atau isu biasanya ya. Nah, kemudian ini adalah contoh artikelnya, dan ini adalah contoh jurnal elektronik yang bisa kita akses. Ini ada beberapa contoh jurnal di mana saya pernah submit
kemudian sudah terbit. Ini contoh ada jurnal media ekonomi, ini Sinta 5 ya. Kemudian ada lagi contoh jurnal elektronik yang berikutnya adalah sentralisasi, ini Sinta 3. Nah, kemudian ini juga ada contoh yang lain. Kemudian kita bahas satu-satu terkait dengan apa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca judul. Judul itu kadang menipu pembacanya seolah-olah informasi pada artikel tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembacanya. Jadi kita tuh kalau bahasa Jawa itu kecelik gitu ya. Nah, kalau kita mau menilai, jadi kalau kita mau tahu artikel itu tuh cocok untuk kita atau tidak gitu ya. Jadi kita tuh memang perlu untuk jeli menilai satu judul sesuai atau tidaknya dengan yang kita perlukan. Minimal satu artikel terdapat 1 atau 2 kata kunci dari topik yang kita cari. Memang kadang-kadang ada beberapa judul yang kok di dalam pencarian saya artikel ini tuh keluar, tapi judulnya kok tidak sesuai gitu. Nah, jadi jangan hanya stop baca cuma di judul saja. Kita juga harus baca sampai ke abstraknya. Nah, di abstrak itu kan ada kata kunci gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga di situ. Misalkan ternyata artikel itu masuk ke dalam pencariannya kamu gitu. Ketika kamu masukkan keyword ke Google gitu, semisal ternyata ke artikel itu tuh muncul. Nah, kamu jangan buru-buru skip gitu ya, tapi coba dilihat dulu, diklik, kemudian kalian buka abstraknya dan juga keywordnya. Siapa tahu memang betul artikel ini yang kamu cari, hanya saja judulnya itu tidak menggambarkan isinya gitu. Misal kalau ini contohnya sudah jelas, dia tuh menjelaskan tentang hubungan religiusitas, self interest dan juga impulse buying gitu ya. Jadi variabel yang digunakan itu ada religiusitas, self interest dan juga impulse buying. Sudah kelihatan dia variabelnya apa saja gitu ya. Nah, kemudian kita mengecek penulis. Pada umumnya penelusur itu atau kita sebagai orang yang mencari itu jarang mengecek penulis artikel. Mereka lebih banyak merujuk kepada hasil penelusuran berkaitan dengan topik yang akan ditulis. Nah, minimal nama-nama penulisnya itu tertulis dengan jelas pada artikel tersebut ya. Tujuannya adalah karena kan gini, kita kan nantinya mau ngutip gitu ya. Nah, kalau semisal namanya tidak jelas ya gimana kita mau ngutip ya kan, mudahnya itu. Nah, kemudian bagaimana menilai judul, jurnal, volume, nomor dan juga tahun terbit. Nah, setelah judul artikel dirasakan sesuai dengan yang diinginkan, kemudian beralih ke judul jurnal, volume, nomor, dan juga tahun terbit. Ada proses menilai apakah judul jurnal merujuk pada disiplin ilmu tertentu, misalnya mencari artikel bidang keperawatan, tetapi diperoleh artikel dari jurnal bidang teknik. Nah, kemudian mungkin ada kata kunci yang khusus yang ditulis saat pencarian mendapat mungkin kata kunci yang ditulis saat pencarian mendapat perhatian karena biasanya jurnal terbitan terkini gitu. Jadi kalau dilihat dari apa yang ada di slide ini, nama jurnalnya, jurnal itu Iqtisadia. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya itu kan ada media ekonomi dan juga sentralisasi ya. Kemudian volumenya 12, nomornya 1, tahunnya 2019. Kemudian page-nya 41 sampai 57. Itu bisa dilihat ya, sudah jelas sekali. Nah, kemudian kita juga perlu untuk mencari atau melihat halaman judul ya. Kalau di slide yang sebelumnya di sini terlihat sudah sangat jelas sekali ada PP, itu page, maksudnya halaman 41 sampai dengan 57. Ini sebetulnya sunnah sih ya, boleh diketahui boleh tidak. Karena kalau kita mau melakukan sitasi menggunakan reference ya, yang ada di Microsoft Word, itu biasanya kita diminta untuk menuliskan page. Nah, kalau semisal ternyata tidak secara jelas tertulis di sana, kita bisa lihat langsung di halamannya.
Nih, jika kita tidak menemukan halaman seperti pada slide sebelumnya, maka dapat dicari dari per halamannya. Nih, dilihat di sini ada the relationship between itu ya. Nah, kemudian ini ada 41, kemudian ada 42, ada 43, itu adalah halamannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya membaca abstrak nih. Abstrak merupakan ringkasan artikel yang memberikan informasi singkat maupun lengkap dari satu artikel. Abstrak dari artikel penelitian akan memberikan gambaran pada pembacanya tentang latar belakang, tujuan, permasalahan, dan metodologi penelitian sampai dengan hasil. Nah, biasanya juga ada implikasinya nih kalau dalam abstrak ya. Nah, kemudian semua disajikan secara ringkas sehingga pembaca dapat mengetahui secara ringkas juga isi dari artikel tersebut. Jadi abstrak itu memang merupakan ekstrak gitu ya, atau inti sarinya dari sebuah artikel. Jadi kalau sebelum kita mau membaca keseluruhan dari isi artikelnya, sebaiknya kita baca abstraknya dulu. Nah, contoh kayak tadi, kalau kita ternyata judulnya kok tidak sesuai, tapi ini masuk ke dalam hasil pencarian saya di Google. Nah, coba dilihat dulu abstraknya, kemudian dilihat keywordnya. Siapa tahu yang match, yang menjadikan match atau keluar di hasil pencarian kalian itu ternyata dari keywordnya. Ya, jadi jangan buru-buru di skip dulu. Oke. Nah, ini juga ada contoh dari abstrak gitu ya. Di sini ada pendahuluannya, kemudian ada menjelaskan fenomenanya, kemudian ada berapa jumlah respondennya, kemudian lokasinya ada di mana, kemudian apa itu namanya, variabelnya yang digunakan itu apa, dan juga ada implikasinya, ada hasilnya gitu ya. Nih contohnya kalau hasil, there was strong relationship between religiosity and al-nafs, what it is ya. Kemudian in which this highest level of self-interest did not have relationship with impulse buying. Jadi semua yang ada di dalam artikel itu sudah dituliskan, tapi secara ringkas saja di abstrak. Nah, kemudian ada keywords-nya. Kita bisa melihat apakah artikel tersebut cocok dengan kita atau tidak, itu dari keyword-nya. Kemudian yang kita lihat berikutnya itu adalah indikator. Secara umum, indikator adalah nilai dari variabel yang kita ingin coba teliti. Tetapi tidak semua artikel menyertakan indikator. Ada yang menyertakan, ada yang tidak. Nah, keuntungan jika menemukan artikel yang akan dijadikan acuan penelitian adalah apabila artikel tersebut ada indikatornya, jadi kita kan tidak perlu nyari lagi gitu ya, dan kita tinggal pakai indikator tersebut. Nah, keuntungannya adalah lebih valid. Lebih validnya apa? Berarti kan indikator ini sudah pernah diuji sebelumnya, sudah teruji gitu ya, dan juga kita tidak perlu mencari di artikel lain. Nah, jika tidak menemukan indikator dalam artikel acuan, maka cari di artikel lain dan digunakan sebagai artikel pendukung. Jadi boleh di artikel acuan kita atau artikel utamanya kita kok tidak ada indikatornya. Nah, kita bisa mencari di artikel yang lain. Toh juga sama, di artikel yang lain pun indikator tersebut sudah diuji, gitu ya. Yang pasti sesuai dengan bidangnya gitu ya. Jangan sampai kita meneliti tentang pemasaran tapi kok artikelnya di luar dari pemasaran gitu kan, agak kurang nyambung. Nah, kemudian yang kita lihat berikutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini menyajikan hasil dari penelitian dan biasanya akan memberikan sedikit informasi penelitian sebelumnya atau dia mengkomparasi. Kemudian recommendation, limitation, atau juga suggestion. Jadi masing-masing ya. Ada artikel yang nulisnya recommendation, ada yang menuliskannya limitation, ada yang menuliskannya suggestion, atau mungkin bahkan nulisnya itu future research. Ada juga yang seperti itu. Jadi masing-masing gitu ya. Nah, di part ini menyajikan saran untuk penelitian yang selanjutnya. Biasanya berisi variabel yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian yang selanjutnya. Oke.
Dan ini biasanya tuh ada di paling bawah dari sebuah artikel. Kemudian kalau semisal dalam artikel tersebut tidak ada recommendation, limitation, atau suggestion, terus untuk kita tahunya saran untuk penelitian yang selanjutnya bagaimana? Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, di slide sebelumnya ya, kita bisa lihat di conclusion. Nah, kita bisa lihat di bagian kesimpulan, di kalimat paling akhir, di sana disebutkan, the result also showed that there is a need to elaborate an essence of self-interest as Islam teach about it. Kita di penelitian yang selanjutnya itu elaborate lebih lanjut tentang self-interest gitu ya. Jadi recommendation itu intinya tidak hanya ada pada part recommendation saja, tapi juga kita bisa lihat di part conclusion. Oke? Sekian materi untuk literature review. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian ketika menyusun untuk penelitian kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.